Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari penilaian dan penghakiman orang lain. Terkadang mereka menilai kita dengan apa yang tampak di mata mereka, tanpa memahami hati dan niat kita yang sebenarnya. Kata-kata mereka bisa melukai, komentar mereka bisa menggoyahkan hati, dan penghakiman mereka bisa membuat kita merasa kecil. Namun, apakah kita akan terus terjebak dalam pandangan manusia? Ataukah kita akan berusaha mencari ridha Allah di atas segalanya? Para sufi telah lama mengajarkan bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan penghakiman ini dengan kebijaksanaan dan hati yang teguh. Mereka tidak terpengaruh oleh celaan atau pujian manusia, karena mereka tahu bahwa satu-satunya penilaian yang benar-benar berarti adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita belajar bersama 10 cara sufi menghadapi penghakiman orang lain dengan kebijaksanaan, agar hati kita tetap tenang, jiwa kita tetap damai, dan langkah kita tetap lurus menuju ridha Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan tasawuf yang penuh hikmah. Dan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang berjuang menghadapi penghakiman orang lain. Menyadari bahwa penghakiman orang lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penentu nilai diri. Dalam kehidupan ini, setiap manusia akan diuji dengan berbagai cobaan. Salah satunya adalah penghakiman dari orang lain. Para sufi mengajarkan bahwa setiap komentar, kritik, dan perlakuan yang menyakitkan adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keteguhan hati dan kesabaran kita. Penghakiman orang lain bukanlah cerminan sejati dari siapa kita, karena hakikat diri kita hanya Allah yang Maha mengetahui. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama sufi besar, pernah berkata, "Jika engkau hidup untuk komentar manusia, maka engkau akan lelah. Namun jika engkau hidup untuk Allah, maka tak ada yang bisa melemahkanmu." Penghakiman orang lain seringkali didasarkan pada perspektif yang terbatas dan penuh dengan prasangka. Namun, seorang sufi tidak pernah membiarkan penilaian orang lain mengaburkan nilai dirinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana dunia menilai mereka, tetapi bagaimana Allah melihat ketulusan hati mereka. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan kita, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Oleh karena itu, ketika menghadapi penghakiman, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jadikan setiap celaan sebagai sarana untuk introspeksi, dan setiap pujian sebagai pengingat, agar tidak terjebak dalam kesombongan. Jangan pernah bergantung pada validasi manusia, karena ridha Allah adalah satu-satunya yang layak dikejar. Berlatih kesabaran, menjadikan hati seperti lautan yang luas. Kesabaran dalam menghadapi penghakiman bukan sekadar menahan diri dari kemarahan, tetapi membangun jiwa yang kokoh layaknya lautan yang luas, tak mudah terusik oleh riak-riak kecil di permukaannya. Para sufi memahami bahwa kesabaran adalah inti dari ketenangan batin, dan hanya mereka yang bersabar yang akan merasakan kelezatan iman sejati. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Kesabaran bukan hanya menahan diri, tetapi memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah." Ketika seseorang menghina atau merendahkan kita, hati yang telah ditempa dengan kesabaran akan berkata dalam diam, "Allah sedang mengujiku, dan aku harus lulus dengan baik." Para sufi tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi mereka merespons dengan diam dan doa, karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang berhak mengadili manusia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."
Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran, kita dapat mengendalikan reaksi kita dan tetap berjalan di jalan yang benar, tanpa tergoyahkan oleh omongan manusia. Mengambil hikmah dari setiap perkataan yang datang, baik atau buruk. Para sufi mengajarkan bahwa setiap kata yang sampai kepada kita, baik itu pujian atau cacian, adalah alat yang digunakan Allah untuk menyempurnakan jiwa kita. Kritik yang menyakitkan bisa menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, sementara pujian bisa menjadi ujian kesombongan. Fudail bin Iyad, seorang sufi besar, pernah berkata, "Orang yang paling bijak adalah yang mampu menemukan pelajaran dalam celaan dan tetap rendah hati dalam pujian." Sebagai manusia, kita cenderung tersinggung oleh perkataan yang buruk dan merasa senang ketika dipuji. Namun, para sufi tidak terjebak dalam jebakan emosional semacam itu. Mereka memahami bahwa hakikat segala sesuatu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mencela kita, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam ucapan ini? Jika ada, mereka bersyukur karena Allah mengirimkan seseorang untuk memperbaiki diri mereka. Jika tidak, mereka bersabar dan menyerahkan urusan tersebut kepada Allah. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala tanpa batas." Belajar dari kritik dengan hati yang lapang akan membuat kita semakin matang dan bijaksana. Kita tidak perlu terburu-buru membela diri, cukup dengan introspeksi dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sebagaimana air yang jernih mampu memantulkan cahaya dengan sempurna, hati yang bersih akan mampu menangkap hikmah dari setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Mengendalikan reaksi, memilih diam atau merespons dengan kebijaksanaan. Salah satu pelajaran penting dari para sufi dalam menghadapi penghakiman adalah kemampuan untuk mengendalikan reaksi. Dalam setiap situasi, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan merespons dengan emosi yang meledak-ledak atau dengan ketenangan dan kebijaksanaan? Para sufi memahami bahwa kata-kata yang keluar dari seseorang mencerminkan isi hatinya. Jika seseorang memberikan komentar negatif atau menyakitkan, hal itu lebih mencerminkan keadaan jiwanya daripada kebenaran tentang diri kita. Oleh karena itu, reaksi terbaik dalam banyak keadaan adalah diam, karena diam adalah tanda kekuatan batin dan bukti kepercayaan kepada Allah. Imam Al-Ghazali berkata, "Diam di hadapan kebodohan adalah adab orang berakal, dan membalas dengan kebijaksanaan adalah tanda kemuliaan hati." Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mudah terpancing emosi saat dihina atau direndahkan. Namun, seorang sufi tidak serta-merta membalas, melainkan bertanya pada dirinya sendiri, apakah jawaban saya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya akan memperburuk keadaan? Mereka memilih untuk berbicara hanya ketika perkataan mereka membawa manfaat, bukan sekadar pembelaan diri yang didorong oleh ego. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam mengalahkan orang lain, tetapi dalam mengendalikan amarah. Dalam hadits beliau bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Jika memang perlu berbicara, para sufi akan melakukannya dengan kelembutan dan hikmah. Mereka tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi dengan kata-kata yang dapat melunakkan hati. Mereka sadar bahwa ucapan yang lembut memiliki kekuatan untuk mengubah kebencian menjadi kasih sayang, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 34. "Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang ada permusuhan di antara kalian akan menjadi seperti teman yang setia." Jadi, dalam menghadapi penghakiman, penting bagi kita untuk mengambil jeda sebelum bereaksi, menenangkan hati, dan memilih antara diam atau berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Memohon pertolongan Allah, menjadikan doa sebagai perisai hati. Para sufi menyadari bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi fitnah, cacian,
atau penghakiman yang menyakitkan, mereka tidak hanya mengandalkan akal dan kesabaran, tetapi juga memohon kekuatan dari Allah melalui doa. Doa bagi para sufi bukan sekadar ritual, tetapi sebagai jalan untuk menenangkan hati dan menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Mereka selalu berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk tetap sabar, serta hikmah untuk memahami maksud di balik setiap ujian. Rasulullah SAW sendiri, ketika menghadapi celaan dan hinaan dari kaum Quraisy, tidak pernah putus dalam berdoa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah, "Ya Allah, berilah aku kekuatan atas mereka yang ingin menjatuhkanku, dan berilah aku kesabaran atas mereka yang menzalimi aku." Para sufi juga sering membaca Quran surah Al-Insyirah, ayat 6 sebagai pengingat bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dengan terus memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa, seorang hamba akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh omongan manusia. Mereka sadar bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka alami. Oleh karena itu, setiap kali kita merasa terhimpit oleh penghakiman orang lain, jangan biarkan hati kita tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Sebaliknya, kembalikan semuanya kepada Allah, mintalah keteguhan, dan yakinlah bahwa Allah akan membalas semua ketidakadilan yang kita alami dengan keadilannya yang sempurna. Memaafkan dengan ikhlas dan menjadikan pengalaman sebagai ladang amal. Memaafkan adalah salah satu ajaran paling luhur dalam tasawuf. Para sufi memahami bahwa manusia tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka bisa mengontrol bagaimana mereka meresponsnya. Memaafkan dengan ikhlas adalah tanda kedewasaan spiritual dan bukti bahwa hati telah dibersihkan dari kebencian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang mampu memaafkan. Karena dengan memaafkan, engkau bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan dirimu sendiri dari belenggu kebencian." Para sufi menekankan bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan kesalahan berulang, tetapi tentang melepaskan beban negatif dari dalam hati agar kita dapat melangkah lebih ringan di jalan menuju Allah. Memaafkan orang yang menghina atau mencaci bukan berarti kita setuju dengan tindakan mereka, tetapi kita memilih untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian yang akan merugikan diri sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43, "Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." Dengan memaafkan, kita menjadikan pengalaman pahit sebagai ladang amal yang berharga. Kita bisa belajar dari kritik, memperbaiki diri, dan tetap berbuat baik meskipun kepada mereka yang telah menyakiti kita. Para sufi percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dalam menghadapi penghakiman orang lain akan berbuah pahala di sisi Allah. Dan pada akhirnya, itulah yang paling berharga. Memaafkan juga berarti memahami bahwa setiap manusia memiliki kelemahan dan tak seorang pun sempurna. Dengan memaafkan, kita membuktikan bahwa hati kita lebih besar daripada kesalahan orang lain. Rasulullah SAW, manusia paling mulia, selalu memaafkan mereka yang pernah menyakitinya, dan inilah contoh terbesar yang diajarkan Islam kepada umatnya. Ketika kita mampu memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang bersih, kita telah memenangkan pertempuran terbesar, pertempuran melawan ego dan hawa nafsu kita sendiri. Menjaga fokus pada perjalanan spiritual, bukan pada penilaian manusia. Pada penilaian manusia, para sufi memahami bahwa kehidupan ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sepanjang jalan itu, akan ada banyak gangguan dalam bentuk kritik, hinaan, serta penghakiman dari manusia. Namun, mereka tidak membiarkan pendapat orang lain mengalihkan perhatian mereka dari tujuan sejati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridha-Nya. Dalam kehidupan ini, kita sering tergoda untuk berusaha menyenangkan semua orang, tetapi kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Imam Al-Ghazali berkata,
Carilah keridaan Allah, karena berusaha mencari keridaan manusia adalah jalan menuju kelelahan yang tiada akhir. Saat seseorang menghina kita, para sufi mengajarkan untuk tidak menyibukkan hati dengan kesedihan atau kemarahan, tetapi bertanya kepada diri sendiri, apakah ini menghalangiku dari perjalanan menuju Allah? Jika jawabannya adalah tidak, maka tidak perlu memberi energi pada hal tersebut. Fokus harus selalu pada memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan sekadar membela diri di hadapan manusia. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Kahfi, ayat 110. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, dalam menghadapi penghakiman orang lain, jadikan setiap komentar sebagai pengingat untuk kembali fokus pada perjalanan spiritual kita, memperkuat ibadah, dan mengisi hati dengan zikir kepada Allah. Memilih lingkungan yang mendukung keteguhan hati. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh besar dalam bagaimana kita menghadapi penghakiman dan komentar negatif. Para sufi sangat memahami pentingnya bergaul dengan orang-orang yang dapat mendukung keteguhan hati, yang mengingatkan kepada Allah, dan yang membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Sebaliknya, mereka menghindari lingkungan yang dipenuhi dengan ghibah, fitnah, dan celaan yang dapat mengotori hati. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu berada dalam agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Jika kita terus-menerus berada di lingkungan yang hanya memperhatikan kesalahan orang lain, mudah bagi kita untuk merasa terpengaruh dan kehilangan fokus. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang membantu kita dalam bersabar, yang memberikan nasihat yang baik, dan yang menguatkan kita dalam menghadapi penghakiman orang lain. Dalam Quran Surah Al-Kahfi, ayat 28, Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya." Lingkungan yang baik akan menjadi benteng bagi hati kita, menjauhkan kita dari kepedihan karena omongan orang, dan mengingatkan kita bahwa ridha Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Menyadari bahwa setiap penghakiman adalah pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Setiap pengalaman buruk yang datang dalam bentuk kritik atau hinaan adalah peluang untuk melatih dua sifat penting dalam tasawuf, kesabaran dan keikhlasan. Para sufi percaya bahwa penghakiman orang lain adalah alat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk menguji seberapa tulus niat kita dalam menjalani kehidupan. Kesabaran adalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Setiap kali seseorang meremehkan atau menyalahkan kita, kita diberi kesempatan untuk melatih hati agar tetap tenang dan tidak mudah terguncang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Keikhlasan juga diuji dalam penghakiman. Apakah kita akan tetap melakukan kebaikan meskipun diremehkan? Ataukah kita akan mundur karena takut akan pendapat manusia? Para sufi mengajarkan bahwa orang yang ikhlas akan terus berjalan di jalan kebaikan meskipun dihujani kritik. Karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Ibnu Atha'illah dalam Al-Hikam berkata, ketika manusia memuji atau mencelamu, itu sama saja, karena yang engkau cari bukanlah pandangan mereka, tetapi pandangan Allah. Oleh karena itu, setiap kali kita menghadapi penghakiman, jadikan itu sebagai latihan untuk semakin dekat kepada Allah, melatih hati agar lebih kuat, dan menjadikan keikhlasan sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam ridha Allah. Pada akhirnya, para sufi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam penilaian atau pengakuan manusia. Sebaliknya, kebahagiaan sejati hanya datang ketika hati merasa tenang dengan ridha Allah. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan pendapat manusia
bisa berubah-ubah, tetapi kasih sayang dan rahmat Allah tetap kekal. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan karena terlalu memikirkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain. Namun, para sufi mengajarkan bahwa ketenangan sejati adalah ketika hati tidak lagi terikat pada dunia, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ketika hatimu telah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah, maka tidak ada lagi tempat bagi rasa sakit akibat ucapan manusia." Hidup ini adalah perjalanan singkat, dan tidak layak jika kita menghabiskan waktu yang berharga untuk memikirkan komentar negatif dari orang lain. Sebaliknya, gunakan setiap momen untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna serta ketulusan. Saat kita benar-benar memahami bahwa ridha Allah adalah segalanya, maka hati kita akan bebas dari belenggu ekspektasi manusia. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, penuh dengan cinta, dan tidak mudah tergoyahkan oleh penilaian yang datang dan pergi. Saudaraku, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap perkataan manusia, baik itu pujian ataupun hinaan, pada akhirnya tidak akan memiliki arti jika kita tidak berpegang pada kebenaran. Jangan biarkan hati kita hancur karena omongan manusia, tapi jadikanlah setiap kata mereka sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah. Ingatlah, manusia akan selalu berbicara, mereka akan selalu menilai, tetapi tugas kita adalah menjaga hati agar tetap bersih dan mengarahkan segala niat hanya untuk Allah semata. Sebagaimana para sufi mengajarkan, biarkan dunia berkata apa, selama hati kita tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Tetaplah berusaha menjadi lebih baik dan serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang bagaimana Anda menghadapi penghakiman orang lain dalam hidup Anda. Like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.